Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Rahmawati. Di sini saya mau mempresentasikan tentang evaluasi pendidikan. Baik, langsung saja mulai. Yang pertama, evaluasi pendidikan Islam. Secara harfiah berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation, yang berarti penilaian, penaksiran, atau evaluasi, atau berasal dari kata evaluate, yang berarti menilai. Dalam bahasa Arab, istilah imtihan yang berarti ujian dan kataman yang berarti cara menilai hasil akhir dari proses kegiatan. Selanjutnya, evaluasi dalam wacana keislaman tidak dapat ditemukan padanan yang pasti. Namun, terdapat term-term tertentu yang mengarah pada makna evaluasi, yaitu diantaranya adalah al-hisab, yang memiliki makna mengira, menafsirkan, dan menghitung, yang terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 284. Kemudian al-bala, yang bermakna cobaan atau ujian, terdapat pada Quran Surat Al-Mulk ayat 2. Al-Hukm, yang bermakna putusan atau vonis, terdapat pada Quran Surat An-Naml 78. Dan Al-Qadha, yang bermakna putusan, terdapat pada Quran Surat Toha 72. An-Nazar, yang berarti melihat, terdapat pada Quran Surat An-Naml ayat 27. Kemudian musibah, ujian, terdapat pada Quran Surat Ali Imran 165, Al-Baqarah 156, An-Nisa 62 dan 79, Ar-Rum 48, Quran Surat Luqman ayat 17, Al-Hadid ayat 22, At-Takabun ayat 11. Dan fitnah, yang berarti cobaan, ujian, atau bencana, terdapat pada Quran Surat Al-Anfal 25, Al-Furqan 20, dan Al-Anbiya ayat 35. Dari beberapa pendapat pengertian evaluasi pendidikan dapat disimpulkan bahwa evaluasi yaitu suatu proses dan tindakan yang terencana untuk mengumpulkan informasi tentang kemajuan, pertumbuhan, dan perkembangan peserta didik terhadap tujuan pendidikan, sehingga dapat disusun penilaiannya yang dapat dijadikan dasar untuk membuat keputusan. Jadi, dengan evaluasi diperoleh informasi dan kesimpulan tentang keberhasilan suatu kegiatan, dan kemudian kita dapat menentukan alternatif dan keputusan untuk tindakan berikutnya. Jadi, evaluasi pendidikan Islam yaitu kegiatan penilaian terhadap tingkah laku peserta didik dari keseluruhan aspek mental, psikologis, dan spiritual religius dalam pendidikan Islam. Kemudian jenis-jenis dan prinsip evaluasi. Yang pertama, prinsip-prinsip evaluasi, yaitu yang pertama, valid. Evaluasi mengukur apa yang seharusnya diukur dengan menggunakan jenis tes yang terpercaya dan sahih. Artinya, itu ada kesesuaian alat ukur dengan fungsi pengukuran dan sasaran pengukuran. Yang kedua, berorientasi kepada kompetensi. Dengan berpijak pada kompetensi, maka ukuran-ukuran keberhasilan pembelajaran akan dapat diketahui secara jelas dan terarah. Selanjutnya, berkelanjutan atau berkesinambungan. Kontinuitas. Evaluasi harus dilakukan secara terus-menerus dari waktu ke waktu untuk mengetahui secara menyeluruh perkembangan peserta didik, sehingga kegiatan dan unjuk kerja peserta didik dapat dipantau melalui penilaian.
Biasanya keputusan yang diambil ini oleh seseorang menjadi valid dan stabil serta menghasilkan suatu tindakan yang menguntungkan. Selanjutnya, menyeluruh atau komprehensif. Evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh, meliputi kepribadian, ketajaman hafalan, pemahaman, ketulusan, kerajinan, serta tanggung jawab, dan sebagainya. Kemudian, adil dan objektif. Evaluasi harus mempertimbangkan rasa keadilan bagi peserta didik dan objektif berdasarkan kenyataan yang ada. Kemudian bermakna. Diharapkan mempunyai makna yang signifikan bagi semua pihak. Kemudian terbuka. Maksudnya secara terbuka bagi berbagai kalangan sehingga keputusan tentang keberhasilan peserta didik jelas bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Ikhlas. Maksudnya dilakukan dengan niat yang bersih dalam rangka efisiensi tercapainya tujuan pendidikan. Praktis. Dilakukan dengan mudah, dimengerti dan dilaksanakan dengan beberapa indikator. Yang pertama, waktu, tenaga, biaya mudah diadministrasikan dan mudah mengolahnya. Kemudian dicatat dan akurat. Setiap evaluasi peserta didik harus sistematis dan komprehensif, dicatat dan disimpan sehingga ketika dibutuhkan sewaktu-waktu dapat bisa dipergunakannya kembali. Kemudian prinsip tersebut sejalan dengan ajaran Islam. Karena prinsip tersebut dalam ajaran Islam termasuk ke dalam akhlak yang mulia. Dalam akhlak yang mulia, seseorang harus bersifat objektif, jujur, mengatakan sesuai dengan apa adanya. Orang yang menilai demikian dalam agama Islam dikenal dengan istilah sidik, yaitu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Quran Surat At-Taubah 119. Kemudian ada hadis juga an Abi Mas'ud radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala in sadaqiyah di ilal baroi nil bariyahti. Sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa kepada surga. HR Muslim nomor 4720. Kemudian jenis evaluasi. Yang pertama, evaluasi formatif. Ditujukan untuk mengetahui hasil kegiatan belajar mengajar yang telah dilakukan oleh peserta didik dan dicapai oleh pendidik. Hal ini dilakukan karena dasarnya manusia itu mempunyai kelemahan. Kemudian, evaluasi sumatif dilakukan untuk mengetahui hasil belajar yang dicapai peserta didik setelah mengikuti kegiatan belajar dalam satu semester atau akhir tahun dalam rangka menentukan jenjang berikutnya. Evaluasi ini adalah bahwa segala sesuatu diciptakan mengikuti hukum bertahap sesuai dengan Quran Surat Al-Insyiqaq ayat 19 yang artinya sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Kemudian evaluasi placement atau penempatan untuk mengetahui kemampuan peserta didik sebelum mengikuti pelajaran serta menentukan bidang studi atau jurusan yang akan dipilihnya. Evaluasi mengatakan ini bahwa setiap manusia memiliki perbedaan dan potensi khusus. Hal ini disebutkan pada Quran Surat Al-Isra ayat 84 yang artinya tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya. Kemudian yang terakhir, evaluasi diagnosis. Untuk mengetahui dan menganalisis keadaan-keadaan peserta didik, baik yang berkenan dengan kesulitan yang dihadapi maupun hambatan yang dijumpai dalam kegiatan belajar mengajar.
Nah, evaluasi ini bahwa pengalaman pahit masa lalu dapat dijadikan guru untuk memperbaiki masa depan. Nah, setiap proses pembelajaran tidak terlepas dari kesulitan. Jika dapat menyelesaikan dan memecahkan hambatan dan kesulitan yang dihadapi, ia akan memperoleh kemudahan dalam kegiatan berikutnya. Hal ini sesuai dengan Quran Surat Al-Insyirah ayat 5-7, yang artinya karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai dari segala sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sesungguh-sungguh urusan lainnya. Kalau dalam bahasa Inggris ya artinya after hardship comes ease. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.